Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka. Mari kita simak dan pelajari bersama ya. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman yang sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan di atas tadi, coba kalian ceritakan ya proses pembuatan pensil dalam bentuk kolom berikut ini. Pertama-tama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat itu dibakar selama 3 hari. Lalu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Selanjutnya, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Itulah proses pembuatan pensil ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Sumber daya alam apakah yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Anak-anak, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Setelah itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Sekarang coba kalian berikan saranmu ya agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin menggunakan rautan, juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing ya, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Anak-anak, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam ya anak-anak. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia.
Sekarang coba kalian tuliskan ya jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, kalian bisa menuliskan seperti tabel berikut ini ya. Kalian tuliskan pekerjaan, barang yang dihasilkan, bahan asal benda, dan juga jenis sumber daya alam yang digunakan. Contohnya seperti berikut ini. Ini adalah tukang kayu. Tukang kayu, barang yang dihasilkan adalah meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda yaitu terbuat dari kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pekerjaan berikutnya adalah pemerah susu. Barang yang dihasilkan yaitu susu. Bahan asal benda dari hewan ya, yaitu sapi perah. Dan jenis sumber daya alam yang digunakan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, pekerjaan yang ketiga yaitu penambang batu bara. Barang yang dihasilkan adalah batu bara. Bahan asal benda yaitu berasal dari tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, karena batu bara membutuhkan proses yang sangat lama, karena batu bara berasal dari fosil-fosil tumbuhan yang berumur ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Dari tumbuhan tersebut, baru kemudian menjadi batu bara, sehingga sumber daya alam batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Pekerjaan selanjutnya yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan oleh nelayan adalah ikan. Bahan asal benda ini merupakan hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikutnya, pekerjaan petani sayur. Barang yang dihasilkan yaitu berupa sayuran, bahan asal benda yaitu tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, itulah jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya bisa diperbanyak kembali. Contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah hewan dan tumbuhan ya anak-anak. Sedangkan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu biasanya berasal dari barang tambang. Misalnya seperti batu bara, minyak bumi, dan juga yang lainnya. Sekarang anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Jenis sumber daya alam yang biasa kita manfaatkan yaitu hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak. Tidak boleh boros dan sesuai dengan kebutuhan ya. Karena jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Jadi kita harus selalu menghemat barang-barang kita ya anak-anak agar ketersediaan sumber daya alam dapat terjaga. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.